Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini admin akan membahas mengenai 10 kekalahan dalam pertarungan pertama. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menontonnya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga subscribe One Piece Update Channel agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Selama lebih dari 2 dekade, One Piece telah menjadi salah satu serial anime dan manga terpopuler dan sukses di dunia dan berhasil mencapai hal tersebut karena serial tersebut dipenuhi dengan karakter-karakter yang memiliki backstories menarik yang dipenuhi dengan momen-momen emosional. Serial ini juga diisi dengan aksi dan banyak dari pertempuran ini menampilkan individu yang memiliki kekuatan buah iblis, beberapa jenis haki atau keduanya. Monkey D. Luffy adalah protagonis utama di dalam serial One Piece dan dia memakan buah iblis yang pada dasarnya mengubah seluruh tubuhnya menjadi karet. Masuk akal jika Luffy telah muncul di banyak pertempuran paling penting di seri ini. Dan juga benar bahwa dia telah memenangkan sebagian besar pertarungan dari musuh-musuhnya. Tetapi dia juga telah kalah dalam beberapa pertarungan di sepanjang perjalanannya menjadi Raja Bajak Laut. Berikut ini admin sudah merangkum 10 kekalahan pertama Luffy berdasarkan kronologis di dalam serinya. Smoker hampir mengalahkan perjalanan Luffy di Loge Town. Mungkin banyak marinir yang lebih kuat dari Smoker, tetapi dia tetaplah petarung yang sangat mumpuni. Dan itu karena dia memakan buah iblis Logia yang memberinya kemampuan untuk membuat, mengontrol, dan berubah menjadi asap suka hatinya. Luffy pertama kali bertemu Smoker di Loge Town, dan mantan kapten marinir mengejarnya ketika dia mencoba melarikan diri dari pulau itu. Pertarungan mereka sangat singkat dan Luffy menyerangnya dengan banyak pukulan, tetapi setiap serangannya hanya melewati tubuh Smoker. Smoker akhirnya mencengkram Luffy dengan asapnya dan membantingnya ke tanah, di mana dia ditembaki. Untungnya ayah Luffy muncul entah dari mana dan menyelamatkan putranya. Krokodil meninggalkannya di gurun pasir agar dia mati. Krokodil adalah antagonis utama dari Ark Alabasta, dan tujuan utama dia tidak lain adalah untuk menguasai kerajaan gurun Alabasta. Ini sangat masuk akal dari sudut pandangnya, karena dia memiliki kekuatan Sensen Fruit atau buah pasir-pasir, yang memungkinkannya untuk membuat, mengontrol, dan berubah menjadi pasir. Ketika mereka pertama kali bertarung, Krokodil setuju untuk memberi Luffy waktu 3 menit, dan selama waktu itu setiap serangan Luffy gagal dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan selama pertarungannya dengan Smoker. Ketika waktu akhirnya habis, Krokodil menusuknya dengan kail dan melemparnya ke pasir hisap. Pertarungan kedua dengan Krokodil berakhir dengan kekalahan juga. Luffy bisa selamat dari pertempuran pertamanya dengan Krokodil berkat bantuan Nico Robin, dan tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk bertarung lagi. Dan kali ini terjadi di Royal Palace. Luffy sebenarnya bisa mendaratkan beberapa pukulan kali ini, tapi Krokodil masih bisa mengalahkannya berkat kekuatan buah iblisnya. Selain kekuatan normal yang terkait dengan Logia, Krokodil mampu menyerap semua kelembapan di tubuh Luffy sambil meraih lehernya. Krokodil meninggalkan Luffy agar dia mati, dan satu-satunya alasan dia selamat adalah karena beberapa gelembung air yang terlempar ke udara sebelum pertarungan mendarat padanya. Luffy masih kalah dalam pertarungan pertama melawan Enel karena bola emas besar. Enel adalah salah satu pengguna Logia terkuat yang pernah muncul di One Piece. Dan itu karena dia memiliki kemampuan untuk membuat, mengontrol, dan berubah menjadi petir. Yang cukup menarik, Luffy dengan sempurna melawan Enel dengan tubuh karetnya, tetapi dia masih cukup kalah dalam pertempuran real pertama mereka. Luffy mampu mendaratkan cukup banyak pukulan sampai-sampai Enel menjadi putus asa. Dan dia akhirnya menggunakan petirnya untuk melelehkan bagian dari patung emas, dan kemudian membentuk emas itu menjadi bola raksasa di sekitar lengan Luffy. Dia menendang bola dari kapalnya, dan Luffy akhirnya terjatuh bersamanya. Pada momen itu sebenarnya, Luffy bisa mati jika dia tidak diselamatkan oleh Aisha dan Pierre. Luffy tidak bisa mengatasi kekuatan es dari Aokiji. Hanya ada segelintir marinir yang cukup kuat untuk naik ke pangkat Fleet Admiral. Dan Aokiji adalah salah satunya. Mantan Admiral ini memakan Ice Fruit atau buah es, yang memungkinkannya untuk membuat, mengontrol, dan berubah menjadi es. Dan Luffy bertemu dengannya selama arc Longling Longland. Bajak laut topi jerami bertemu dengan Aokiji secara tidak sengaja. Dan ketika dia mengungkapkan identitas aslinya, anggota kru topi jerami menyerangnya sampai mereka dihentikan oleh kekuatan esnya. Aokiji adalah sosok yang mampu berduel melawan Akainu berhari-hari. Patut diingat kalau Akainu sebagai pengguna magma bisa melelehkan kekuatan es Aokiji. Namun walaupun begitu, kedua Fleet Admiral ini juga memiliki Bushoku Haki. Dengan memperhitungkan itu, duel Luffy melawan Aokiji di Long Ring Longland memang sudah tidak bisa Luffy menangkan sejak awal. Saat itu Luffy bahkan belum bisa menguasai Hosoku Haki. Benar saja, semua serangan Luffy tidak ada gunanya. Luffy menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1 sehingga dia akan meninggalkan krunya sendiri. Tetapi Aokiji membekukannya di es ketika dia mencoba memukulnya. Rob Lucci mengalahkan Luffy dengan 1 serangan. Ada banyak perkelahian di Water 7 Saga, dan itu berakhir dengan Luffy mengalahkan Rob Lucci dalam pertarungan brutal. Namun keadaan tidak berjalan dengan baik bagi Luffy ketika dia menghadapinya pertama kali.
Luffy adalah bagian dari CP9 dan menghabiskan bertahun-tahun menyamar di Water 7 sampai akhirnya tiba waktunya untuk mengungkapkan dirinya. Pertarungan Luffy melawan Lucy di Enies Lobby adalah salah satu duel terbaik di One Piece menurut admin. Lucy menyerang teman Water 7 miliknya, dan ini tidak cocok dengan Luffy yang menyerangnya secara langsung. Lucy mampu menghentikannya dengan seni bela dirinya, sementara buah iblis Zoan memungkinkannya untuk menjadi hybrid leopard. Ketika Luffy menyerangnya dalam bentuk ini, Lucy menancapkan cakarnya ke tubuh Luffy dan melemparkannya keluar dari gedung. Kekalahan Luffy melawan Sentomaru dan Pacifista. Di Sabaody, Luffy sempat kesulitan melawan Sentomaru dan Pacifista. Luffy yang belum bisa menguasai haki tidak bisa memberikan serangan apapun ke Sentomaru. Begitupun ketika melawan Pacifista, Luffy benar-benar tidak berdaya dibuatnya. Bahkan seorang anggota topi jerami belum bisa mengalahkan robot ini pada waktu itu. Namun setelah 2 tahun berlalu dan Luffy kembali lagi ke Sabaody, ia menunjukkan kebolehannya setelah berlatih keras. Di hadapan Sentomaru, ia berhasil menghancurkan Pacifista dengan hanya sekali serangan saja. Begitupun dengan Zoro dan Sanji. Seluruh kru topi jerami dikalahkan oleh Kuma. Kepulauan Sabaody memperkenalkan para penggemar ke serangkaian karakter baru, dan ketika kekacauan habis-habisan terjadi di pulau itu, Bartolomeo Kuma muncul untuk menghadapi Luffy dan krunya. Kuma adalah mantan panglima perang yang memiliki kekuatan buah iblis Pau-Pau dan memungkinkannya untuk mengusir apapun yang disentuhnya. Nikyu Nomi ia gunakan untuk melenyapkan anggota topi jerami satu demi satu. Dia mampu mengalahkan setiap anggota kru topi jerami dengan memukul mundur mereka ke pulau yang sama sekali berbeda. Tentu saja Luffy tidak tahu apa yang Kuma lakukan. Luffy pun mencoba menyerang Kuma dengan Gear 2. Namun upayanya sia-sia. Semua rekannya diteleportasi Kuma. Luffy tidak dapat membantu salah satu temannya, dan ini menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan putus asa. Namun dari semua musuh yang pernah mengalahkan Luffy, kekalahan Luffy dari Kuma ini memang sangat penting untuk bajak laut topi jerami. Karena sebenarnya Kuma ingin menolong topi jerami untuk menjadi lebih kuat lagi, sekaligus menolong mereka keluar dari Sabaody. Namun ia tidak bisa mengatakan itu secara gamblang. Magellan hampir mengalahkan Luffy dengan racunnya. Ketika Luffy menyusup ke Impel Down untuk menyelamatkan Ace, dia harus menghadapi seluruh penjara, termasuk Magellan yang bertugas sebagai sipir pada saat itu. Magellan memiliki Venom Fruit yang memungkinkannya untuk memproduksi dan mengendalikan berbagai jenis racun. Ketika mereka pertama kali bertarung, Luffy benar-benar mampu mengenai Magellan, tetapi sipirnya sangat tangguh, dan serangan itu membuat tangan Luffy terkorosi karena racun. Sayangnya racun Magellan terlalu banyak untuk ditangani Luffy, dan Kapten Topi Jerami pingsan saat racun cair menggerogoti tubuhnya. Katakuri terlalu berat untuk ditangani Luffy dalam pertarungan pertama mereka. Buah iblis Katakuri memungkinkannya untuk membuat, mengontrol, dan berubah menjadi mochi. Dan meskipun itu tidak terdengar seperti kekuatan yang mengesankan, Katakuri menggunakannya untuk menjadi salah satu pengguna paramesia terkuat di seri ini. Katakuri akhirnya melawan Luffy di dalam dunia cermin Broly. Dan dia memegang kendali sepanjang waktu berkat observation hakinya yang kuat, yang memungkinkannya untuk melihat sedikit ke masa depan. Katakuri mampu menghindari dan melawan semua serangan Luffy dengan hakinya, dan memukul Luffy beberapa kali. Luffy dikalahkan, tetapi setelah mengetahui bahwa saudara perempuannya telah melukai dia dengan parah, Katakuri memutuskan untuk menikam dirinya sendiri di tempat yang sama. Dan itu membuatnya bertanggung jawab atas kekalahannya sendiri di fase kedua pertarungan mereka. Luffy dihajar oleh Kaido dalam satu serangan. Kaido telah melawan beberapa lawan yang cukup kuat, dan sebagian besar dia telah mengalahkan mereka semua termasuk Luffy. Mereka bertemu selama Aquano, dan bahkan Luffy terkejut melihat buah iblis Kaido yang memungkinkannya berubah menjadi naga biru besar. Sementara dalam bentuk ini, Kaido mampu meledakkan gunung yang digunakan teman-teman Luffy sebagai tempat persembunyian mereka. Dan itu mendorong Luffy untuk menyerangnya karena marah. Serangan itu tidak berpengaruh pada Yonko. Dan ketika Kaido kembali ke bentuk manusianya, Luffy memukulnya dengan serangan terkuat yang diinfus haki, tetapi tidak berhasil. Di sisi lain, Kaido mampu menjatuhkan Luffy dengan satu ayunan tongkat yang kuat. Oke, sekian dulu pembahasan dari admin kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai habis. Dari pembahasan 10 kekalahan pertarungan Luffy tadi, momen mana yang menurut kalian paling mengharukan? Untuk kalian yang ingin memberikan tanggapan tentang cerita di video ini, jangan ragu untuk komentar di bawah ya. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share. See you on the next video, nakama.